musyrifah di kehidupan sehari-hari itu mungkin jadi kayak ibu kedua gitu lah pokoknya. Masya Allah. Di situ tuh kita belajar buat berbicara di depan umum. Terus juga belajar pidato pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab. Dengan boarding juga itu tuh banyak perubahan gitu dari yang awalnya SD. Misalnya kita kurang percaya diri gitu, habis itu sekarang di SMP tuh kayak percaya dirinya udah meningkat gitu dari sebelumnya gitu. Terus mandirinya juga. The first winner, Nauren Sidka Ilham gitu. Aku kayak langsung kaget gitu kan. Terus kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LHI Podcast. Perkenalkan, saya Ismatul Maula dan di sini saya sudah ditemani dengan dua narasumber dari siswi SMP ITLHI program boarding. Ada Kak Nauren dan juga Kak Alivia. Halo Kak Nauren dan Kak Alivia, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa perkenalkan nama lengkap, kemudian kelas dan juga asalnya dari mana nih, biar penonton juga kenal sama kalian. halo semuanya, perkenalkan namaku Nauren Sidka Ilham. Biasanya dipanggil Nauren. Aku dari kelas 7B. Terus asalku dari Kota Magelang. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Kak Nauren. Perkenalkan, nama aku Alivia Harirul Latifah. Biasanya aku dipanggil Via. Aku dari kelas 8B dan asal aku di Klaten. Salam kenal Kak Alivia. Iya. Di sini kita bersama Kak Nauren dan Kak Alivia ingin berbincang-bincang nih dan mendengarkan langsung cerita dan pengalaman mereka sebagai siswi boarding di SMPIT LHI. Program boarding adalah salah satu program di SMPIT LHI di mana siswa dan siswi belajar di lingkungan sekolah dan juga lingkungan asrama. Jadi mereka ini belajar selama 24 jam. Tidak hanya belajar akademik saja, namun mereka juga belajar dengan kedisiplinan, kemudian kemandirian selama 24 jam di sekolah dan di asrama. Begitu. Ya, mungkin kita mulai sesi podcastnya di siang hari ini. Mungkin diawali dengan pertanyaan yang mendasar untuk Kak Alivia dan Kak Nauren. Kalian kan sekarang sudah menjadi siswi boarding di SMP ITLHI nih. Pengalaman kalian ketika awal masuk boarding atau menjadi siswi boarding di SMP ITLHI itu gimana sih perasaannya? Perasaannya waktu pertama kali masuk tuh takut, ada rasa takut, tapi kayak juga harus siap gitu buat jadi anak boarding. Nah, takutnya tuh mungkin karena takut nggak punya teman atau bahkan lingkungannya nggak nyaman atau nggak bisa nyaman di asramanya, terus kayak musyrifahnya yang galak gitu ya mungkin. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah aku sama teman-teman aku sekarang juga udah mulai betah gitu di asrama. Udah kayak enjoy aja gitu sama kegiatan asramanya. Jadi sekarang sudah betah? Iya, alhamdulillah. Kalau Kak Nauren? Pertama masuk tuh masih kayak nggak nyangka udah masuk boarding, udah SMP. Terus kan aku juga jauh kan di Magelang. Tuh kayak ya gimana ya, masih takut gitu jauh dari Bunda Abi. Terus takut nggak dapet teman, takut ustazahnya galak-galak. Nah terus gimana ya, terus itu tuh kayak ya belajar adaptasi di sini tuh. Pokoknya aku belajar banyak banget. Misalnya dari adaptasi teman, adaptasi ke ustazah juga. Belajar itu kayak nyuci, belajar nyuci. Sebelumnya berarti belum pernah nyuci? Oh, Masya Allah. Belajar nyuci, belajar ngepel, nyapu,
belajar banyak, belajar apa, kalau misalnya piket asrama kan ada koordinator, itu belajar mengkoordinir teman biar pada kelaksana semua piketnya. Nah awalnya tuh emang masih kayak nggak betah, masih gimana nih, masih buru-buru lah, masih belum bisa bagi waktu. Tapi nanti pelan-pelan aku pelan-pelan belajar bagi waktu, belajar oh habis ini aku harus ini, habis ini aku harus ini. Terus habis itu lama-lama udah mulai kebiasa. Alhamdulillah sekarang sudah betah. Betah, alhamdulillah. Oh, sudah betah nih. Kak Nauren kan kelas 7 nih. Berarti sudah berapa bulan Kak di sini? Mau 5 bulan. Oh, mau 5 bulan. Sudah betah ya? Udah. Di bulan keberapa? Bulan kedua kayaknya udah. Alhamdulillah, berarti butuh waktu 1 bulan saja untuk adaptasi ya. Heeh. Kemudian ada nggak sih Kak kangen dengan rumah gitu ketika awal-awal masuk boarding? Kangen sama rumah tuh pasti ada ya, apalagi orang di rumah gitu. Biasanya kan soalnya kalau misalnya pagi yang suka bangunin ya mama atau enggak ayah gitu. Habis itu kayak biasanya kalau malam-malam gitu kan pulang sekolah tuh kita kayak sharing-sharing tentang hari ini gitu. Habis itu kalau setiap liburan kita pasti jalan-jalan keluar gitu. Cuma kan sekarang udah di boarding, jadi mungkin pertemuan sama orang tuanya itu kayak kurang gitu atau jarang gitu ketemu. Ya, kalau Kak Nauren? Sama sih, yang dikangenin itu waktu bareng-bareng, waktu main bareng lah, waktu makan bareng. Bareng keluarga? Oh. Terus ya siapa sih yang nggak kangen gitu loh. Itu biasanya kan kalau hari Minggu tuh biasanya nonton bareng, cerita-cerita lah. Terus kadang juga main keluar bareng-bareng. Udah sih itu. Tapi kangen. Pasti keluarga yang paling pertama dirindukan, ya kan? Iya. Heeh. Nah, sekarang kan kalian menjadi siswi boarding dan di SMP IT sendiri ada program boarding dan juga program full day, begitu. Nah, pasti kan sangat berbeda nih dari segi kegiatan. Nah, kira-kira kegiatannya itu apa saja sih yang membedakan antara boarding dan full day? Kalau dari asrama, dari kegiatan bangun tidur sampai kalian tidur kembali, itu bagaimana? Biasanya kita pagi itu ya, itu dibangunin sama musyrifah sekitar jam 3. Nah itu nanti kita disuruh buat mandi, nyetrika kerudung, sholat tahajud, sama hafalan. Nah setelah itu nanti mungkin jam 4:10 atau 4:15 kita udah diarahkan buat ke masjid. Nah di masjid itu nanti kita sebelumnya sholat qobliyah subuh dulu, setelah itu sholat subuh. Nah setelah sholat subuh kita al-maksurat. Al-maksuratnya tuh perangkatan gitu, jadi 7, 8, 9 itu dipisah gitu. Nah setelah al-maksurat kita lanjut lagi halakoh pagi. Halakoh pagi. Oh, halakoh pagi itu apakah? Halakoh pagi itu kita menyetorkan hafalan yang kita sebelumnya udah hafal, yang kita sebenarnya sudah menghafal di waktu paginya itu. Jadi kita setoran waktu paginya itu. Nah kita tuh halakoh nggak setiap hari, biasanya di Selasa pagi sama Rabu pagi itu kita ada vocab dan mufradat. Nah itu. Nah mufradat ini dilakuin Selasa pagi sama Rabu pagi. Nah kalau misalnya halakoh sendiri itu selesainya nanti jam 5:45 ya. Habis itu kita lanjut makan pagi. Nah setelah makan pagi ini kita balik ke asrama buat piket asrama. Setelah piket asrama selesai nanti ada piket kamar. Nah setelah piket kamar kita sholat duha dulu sebelum keluar asrama. Nah sebelum keluar asrama itu masing-masing kamar tuh nanti dicek dulu, kalau misalnya emang kamarnya belum bersih atau belum rapi itu nanti suruh balik lagi buat ngerapiin. Berarti ada piketan dulu ya? Iya. Nanti sekitar jam 6:30 atau jam 7 tuh kita baru keluar asrama gitu. Ini untuk ritme di pagi hari ya? Iya. Selanjutnya berarti setelah itu kalian sekolah? Iya kita sekolah. Sekolah. Kemudian setelah sekolah kan kalian kembali ke asrama lagi tuh. Ritmenya itu bagaimana?
Kalau pulang sekolah masuk asrama lagi itu jam 3:30. 3:30 itu kita masuk, terus disuruh mandi, suruh bersih-bersih diri gitu. Itu yang ikut les sama ikut ekstra suruh cepet-cepet biar nggak ketinggalan gitu. Nah biasanya kalau yang nggak ikut les sama ekstra itu biasanya bisa nyuci atau enggak ya ngapain lah sama di asrama gitu. Nah jam 5 itu kita suruh ke masjid lagi buat baca al-maksurat. Nah al-maksurat tuh mulainya jam 5:20. Nah kalau pagi tadi kita al-maksuratnya perangkatan, sekarang kita al-maksuratnya bareng-bareng. Jadi kelas 7, 8, 9 duduknya melingkar di masjid bareng-bareng gitu. Nah habis al-maksurat itu biasanya lanjut sholat maghrib. Nah habis sholat maghrib itu kita makan malam dulu. Nah kalau udah tuh habis makan malam jam 6:30 biasanya itu kita ada tilawah sama murojaah. Tapi tilawah murojaah tuh nggak terus habis makan tuh kita tilawah murojaah gitu terus. Nggak setiap hari? Nggak setiap hari. Kita kalau hari Senin itu ada siroh, sama kalau hari Rabu itu ada fikih. Jadi kalau fikih nanti dikumpulin per kelompok halakohnya, jadi kita belajar fikih. Nah terus kalau itu udah habis tilawah dan lain-lain itu nanti kita sholat isya. Habis sholat isya kita langsung halakoh malam. Berarti menghafal Al-Quran lagi ya di malam hari? Iya. Oh. Terus kita halakoh sampai jam 8 biasanya. Udah tuh jam 8 kita balik asrama terus belajar malam. Setelah belajar malam? Balik asrama tidur. Istirahat berarti. Berarti waktu tidurnya itu di jam berapa Kak? Jam 9 biasanya. Oh jam 9 sudah tidur. Berarti kan ada hal yang membedakan antara program boarding dan full day kan. Dari halakoh Al-Quran tadi kalian menghafal di pagi hari, kemudian di malam hari juga menghafal. Kalau di sekolah juga ada atau bagaimana? Iya, di sekolah juga ada. Oh, berarti berapa kali Kak? Jadi kita halakoh sehari itu bisa 3 kali. Pagi, di sekolah siang hari, sama malam hari. Pasti capaiannya juga lebih banyak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian nih dari padatnya kegiatan asrama, kira-kira apa sih kegiatan yang paling kalian sukai? Kegiatan yang paling disuka itu sebenarnya di program boarding tuh banyak ya kegiatan yang seru dan menarik. Cuma emang salah satu yang favorit tuh bisa life skill gitu. Karena life skill tuh kayak mengasah kemampuan kita gitu. Nah di life skill tuh biasanya ada memasak, terus kerajinan, terus ada fishing juga dan lain lah pokoknya. Salah satunya tuh bisa masak. Nah kalau misalnya masak itu kita nanti tuh bakal nyari barang gitu. Jadi kayak kita keluar lingkungan sekolah, kita ke pasar buat beli barang-barang yang mau kita buat masak gitu bahan-bahan. Bisa jalan-jalan ke pasar jadi ya? Udah sih itu yang jadi Nah, kalau favorit. Kak Alivia life skill, kalau Kak Nauren kira-kira apa yang paling disukai? Aku paling suka pas pidato. Oh, pidato. Jadi kalau misalnya Kamis malam itu kan tilawahnya Al-Kahfi. Nah habis Al-Kahfi kita sholat isya. Habis sholat isya itu langsung ke kelas. Kita siap-siap dulu buat pidato. Jadi dibagi ada yang pidato, ada yang MC, ada yang intisari yang nulis rangkuman pidatonya. Nah aku suka tuh karena di situ tuh kita belajar buat berbicara di depan umum. Terus juga belajar pidato pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab. Ya gimana nih baiknya yang mana, benernya gimana. Terus aku suka banget itu karena itu yang tugas MC itu ada kebagian tugas bikin tampilan hiburan. Nah kadang tuh tampilan hiburan teman-teman aku tuh lucu-lucu kayak pokoknya banyak ketawanya lah pas tampilan itu sih yang bikin seru. Ya terus juga kalau misalnya pidato tuh heboh gitu,
juga ngumpulkan sama teman-teman, jadi kayak waktunya lebih kerasa seru gitu. Berarti tidak hanya mendengarkan pidato dari teman, tetapi juga bisa menikmati penampilan-penampilan yang bagus dari teman-teman kamu ya. Iya. Oh, oke. Di asrama itu kan padat sekali kegiatannya kan? Kira-kira kalian bisa melakukan quality time nggak sih untuk diri sendiri dan mungkin quality time bareng teman-teman? Bagaimana kalian melakukan itu di tengah-tengah padatnya kegiatan? Kalau aku sendiri, quality time untuk diri aku sendiri, biasanya aku makan ya kalau misalnya ada makanan gitu. Habis itu kalau enggak ya tidur gitu. Tapi kalau misalnya bareng teman-teman, kita sering tuh kayak kumpul di salah satu kamar gitu. Habis itu kita kayak cerita-cerita pengalaman, terus cerita-cerita hal yang lucu gitu. Bahkan pengalaman yang dulu itu juga diceritakan gitu di waktu itu juga gitu. Jadi ya itu sih quality time-nya ngobrol sama teman. Kalau untuk diri sendiri? Kalau untuk diri sendiri, aku makan atau enggak tidur. Oh, makan dan tidur. Kalau Kak Nauren? Ya, kalau sendiri tuh mirip-mirip sama Mbak Fia. Tapi kadang kalau sendiri aku juga bisa baca novel. Nah, terus kalau buat bareng-bareng tuh sama sih sebenarnya, kayak ngumpul di kamar terus nanti cerita-cerita, ngejokes lah, gimana-gimana. Tapi kadang tuh nggak cuma di kamar, kadang bisa pas lagi nyuci itu bareng-bareng terus ya ngobrol-ngobrol Seru lah. juga ya, Iya, seru. nyuci sambil ngobrol gitu ya. Nah, kadang juga eh, kadang juga ya pokoknya kayak gitu. Pas life skill juga kadang itu juga quality time bareng, kayak ya biar tambah akrab lah gitu. Oh, iya. Sambil praktek membuat masakan ataupun membuat kreasi begitu, itu termasuk quality time buat Kak Nauren. Iya. Oh, Masya Allah. Kemudian nih, pasti di asrama itu ada musyrifah kan? Ustadzah musyrifah yang mendampingi kalian selama di asrama. Kira-kira musyrifah ini berperan apa saja sih di kehidupan asrama kalian? Menurut aku musyrifah di kehidupan sehari-hari itu mungkin jadi kayak ibu kedua gitu lah pokoknya. Masya Allah. Karena kan biasanya yang kalau di rumah dibangunin sama mama, sama ayah, kalau di asrama jadi dibangunin sama musyrifah. Terus yang ngingetin kita buat sholat, terus buat ngaji, terus buat makan. Itu kan biasanya juga orang tua ya, tapi sekarang yang ngingetin juga musyrifah gitu. Terus musyrifah tuh menurut aku kayak yang contoh gitu, yang baik gitu, contoh terbaik gitu. Terus ya bisa jadi tempat cerita juga musyrifah kalau misalnya kita ada masalah gitu. Ya. Sebagai pengganti orang tua di asrama ya. Iya. Berarti kalian tidak kesepian kan dengan tidak adanya orang tua kalian di asrama. Kalian bisa cerita apa saja dengan teman ataupun dengan musyrifah begitu. Kalau Kak Nauren, menurut Kak Nauren sendiri bagaimana musyrifah itu? Ya sama sih kayak orang tua kedua setelah Bunda sama Abi. Itu kita kadang tuh musyrifah ngingetin kalau misalnya kita salah, kalau misalnya kita kurang baik gitu diingetin. Terus kadang juga bisa curhat tuh sama musyrifah, nanti dikasih solusi baiknya gimana. Nah terus ya itu musyrifah juga kadang tuh ngajarin gini-gini, misalnya was bahasa juga yang ngajarin kan musyrifah. Itu ya pokoknya belajar banyak di situ, belajar waktu pertama kali juga belajar nyuci kan. Belajar nyuci. Itu pertama kali diajarin sama musyrifah. Masya Allah. Belajar banyak deh sama musyrifah di sini. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya dengan tidak adanya orang tua kalian di rumah. Kalian bisa kalau tidak tahu dengan suatu hal, kalian bisa menanyakan itu pada pembimbing kalian atau pembina asrama kalian, yaitu musyrifah di asrama, begitu ya? Oke, kemudian kira-kira nih, selama tinggal di asrama, tantangan yang paling besar yang kalian hadapi itu apa? Kalau dari Kak Alivia bagaimana? Tantangan yang paling besar itu menurut aku masalah pertemanan ya. Karena
kita di sini juga baru gitu kan. Jadi kayak mungkin waktu kelas 7 kita belum kenal satu sama lain gitu. Walaupun aku di sini juga sama teman-teman aku yang dari SD, tapi kan kita juga masih punya teman yang lain gitu. Jadi bersosialisasi sama teman yang lain tuh kayak agak susah gitu lah. Iya, mungkin sering kali gitu di kelas 7 kayak masalah perdebatan gitu antar teman gitu, terus kayak saling nggak suka gitu. Tapi semua itu kita atasin sama juga dengan quality time juga, biasanya sama musyrifah juga. Terus kayak kita harus ceritain keluh kesah kita tuh apa sih, apa yang jadi, apa alasan yang kita, alasan apa yang kenapa kita nggak suka sama orang itu lah pokoknya. Nah, kenapa gitu, pokoknya itu semua diceritain gitu waktu forum itu juga biasanya. Berarti ada solusi di balik itu. Iya. Ya, bisa mencari solusi bersama lah dengan teman dan juga dengan musyrifahnya. Begitu. Kalau dari Kak Nauren? Sama sih, masalah pertemanan, karena sekarang kan masih kelas 7 kan, jadi masih kayak harus adaptasi gitu sama temen yang dia kadang sifatnya berbeda jauh lah sama teman-teman SD. Masih harus memahami satu sama lain. Terus juga ada perbedaan culture gitu, kayak ya kita juga belajar buat menghargai. Nah, di situ tuh kadang itu ada solusinya tuh kadang ada evaluasi. Jadi pas evaluasi itu nanti kita nulis gimana teman-teman kita yang menurut kita sifatnya kurang baik. Nanti dibahas bareng-bareng di situ, enaknya mau gimana gitu-gitu deh. Ada sih itu. Jadi di asrama bisa belajar membangun kebersamaan ya, bisa membentuk ukhuwah Islamiyah di situ juga begitu. Kemudian Kak, kira-kira kalian bangga nggak sih Kak sebagai siswi boarding di SMP TLHI? Ada perasaan bangga atau tidak? Pasti bangga itu Bangga. pasti ya. Alasannya apa? Kenapa bisa bangga? Karena dengan boarding juga itu tuh banyak perubahan gitu dari yang awalnya SD, misalnya kita kurang percaya diri gitu, habis itu sekarang di SMP tuh kayak percaya dirinya udah meningkat gitu dari sebelumnya gitu. Terus mandirinya juga, itu sih yang buat bangga juga. Kak Nauren bangga atau nggak? Bangga sih. Bangga. Soalnya tuh kalau di boarding tuh kita tuh nggak cuma belajar buat mandiri atau buat fokus ke hafalan terus, tapi di sini kita juga ada belajar percaya diri, yang misalnya dari kayak contohnya tuh dari public speaking, pidato gitu. Terus bisa juga belajar life skill. Yang life skill tuh aku tuh yang karena baru kelas 7 tuh yang udah pernah tuh baru masak. Nah dulu tuh aku sama sekali bener-bener gak bisa masak. Sekarang udah bisa dikit-dikit. Terus yang bikin bangga lagi itu karena sekarang aku tuh udah lebih bisa memanajemen waktu. Awal-awal tuh masih bingung, ini habis ini ngapain, habis ini gimana gitu. Sekarang udah lebih ke terjadwal gitu waktunya, lebih habis ini kayak gini, habis ini hafalan, habis ini nyetrika, habis ini apa gitu. Jadi lebih disiplin ya? Iya, ada sih itu. Oh, berarti yang bikin kalian bangga ini adanya perubahan besar di diri kalian ya, dari kalian yang lebih mandiri, kemudian lebih disiplin juga dalam mengatur waktu, begitu ya? Iya. Alhamdulillah. Kemudian nih, kira-kira ada nggak sih Kak momen yang paling mengharukan selama di boarding? Mungkin momen dengan teman ataupun dengan musyrifah ataupun dengan suatu kegiatan begitu. Momen yang mengharukan tuh waktu itu mau jus 28. Nah waktu itu aku tuh kayak yang belum ngerti gitu loh, kayak aku masih kayak agak bingung gitu, harus tetap maju seusia atau enggak, karena di situ masih belum siap gitu. Belum siap. Dan ternyata aku waktu itu di situ ngulang jus 28 gitu. Berarti sudah sempat maju. Iya, sudah sempat maju. Cuma ternyata emang ngulang, dan terus aku kayak yang sedih banget gitu kan, karena kayak kenapa harus ngulang gitu. Tapi
Tapi di balik itu juga musyrifah, terus pokoknya guru-guru musyrifah dan guru-guru sekolah yang selalu nge-support gitulah pokoknya. Jadi untuk bangkit dari kegagalan itu menjadi momen yang mengharukan untuk Kak Alivia. Iya, Begitu ya. Kemudian Kak Nauren. Baru kemarin sih. Heeh. Dan di sini tuh ada lomba LHI Language Competition. Itu memperingati bulan bahasa gitu kan. Nah, terus ada banyak cabangnya. Salah satunya aku tuh daftar storytelling pakai bahasa Inggris. Terus di situ tuh aku ceritain tentang Malin Kundang. Nah, pertama-tama tuh ada seleksinya dulu, penyisiannya dulu. Kita tampil di depan musyrifah ustazah gitu kan. Bisa dipilih lagi yang bisa masuk final gitu kan. Nah, finalnya itu baru tanggal 31 Oktober kemarin. Itu pas sama mabitnya adik-adik SD. Nah, itu tuh aku tuh deg-degan sih awal-awal, kayak dredeg gitu. Misalnya kalau mau tampil pasti deg-degan. Habis itu aku kan udah tuh tiba-tiba udah giliran aku, kok cepet banget gitu. Habis itu aku maju kan, terus aku coba tampil versi terbaik dari aku yang aku bisa gitu. Itu jadi udah penutupan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekian gitu. Terus kita nunggu pengumumannya. Nah, aku pas pengumuman tuh rada deg-degan. Aku kan emang rada nggak fokus gitu kan. Masih dibacain yang itu, yang harapan. Juara harapan tuh aku kayak ya nggak masuk, padahal udah kayak Sudah pesimis duluan. Iya, udah masih harapan padahal dibacainnya. Terus tiba-tiba loh lanjut lagi, ternyata yang tadi masih harapan gitu kan. Terus kayak tiba-tiba the first winner Nauren Sidka Ilham gitu. Aku kayak langsung kaget gitu kan. Terus kayak ada kan yang lain juga tampilnya tuh bagus-bagus. Aku juga lawan kakak-kakak kelas gitu yang bahasa Inggrisnya lebih fasih, lebih pede, lebih percaya diri. Kayak nggak nyangka gitu di situ. Gak nyangka sekali ya bisa mengalahkan kelas 8 dan kelas 9 yang mana tampilnya juga baik-baik dan bagus-bagus begitu. Menjadi terbaik dari yang paling baik. Itu gak nyangka sekali Kak Nauren bisa mencapai itu. Dan ini sebuah momen yang mengharukan untuk Kak Nauren sendiri ya. Iya. Oke, kemudian sebelum kita tutup obrolan ini nih, ada pertanyaan terakhir. Selama 3 tahun di asrama, apa sih yang ingin kalian capai? Adakah suatu harapan atau impian selama 3 tahun di asrama ini? Harapan terbesar aku, semoga waktu aku udah lulus dari SMP, aku bisa megang hafalan lebih dari 5 juz atau bahkan 5 juz juga nggak apa sih, tapi mungkin 5 juz lebih baik kita. Habis itu dengan nilai yang sesuai ekspektasi aku gitu, terus bisa bawa banyak prestasi gitu dari SMP gitu. Itu harapan terbesar aku. Amin ya Allah. Kemudian untuk Kak Nauren, Pengen juga sih hafalannya 5 juz. Tapi kalau sekarang banget aku masih fokus 3 juz dulu deh. tasmi 3 juz dulu. Habis itu kalau udah 3 juz baru lanjut. Terus aku juga pengen lulus dengan nilai terbaik kalau bisa. Baru juga di sini tuh aku pengen menggali potensi yang ada di dalam diri aku, biar minat bakat tuh apa, aku tuh di mana bidangnya gitu, biar lulus bisa bawa prestasi banyak gitu. Terus juga pengen lulus dari sini tuh bisa lebih percaya diri, lebih pede, gak insecure gitu. Amin. Luar biasa banget ya, sudah mendengar cerita dari kalian, pengalaman dan juga tantangan yang luar biasa selama di asrama begitu. Semoga apa yang kalian harapkan, kemudian apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai ke depannya begitu. Dan terus semangat belajar.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nauren dan Kak Alivia karena sudah berbagi pengalaman dan cerita inspiratif untuk kita semua. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus dukung channel YouTube kami LHI School Official. Terus like, comment, subscribe, and share. Saya Isma Tumaula pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.